Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Faradilla dari kelas D jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagian sel beserta fungsinya. Sebelum saya memperlihatkan bagian sel, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari sel. Sel merupakan bagian terkecil dari unit kehidupan. Sel adalah setitik massa protoplasma yang berisi inti atau nukleus yang dibungkus oleh membran sel. Sel pada organisme multiselular mempunyai bentuk dan struktur yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan berbagai jenis dan organ. Terdapat dua macam sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, ini adalah gambar dari nukleus atau biasa disebut dengan inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan struktur inti sel berbentuk bulat atau oval, terdapat pada tengah-tengah sel, dibungkus oleh dua membran konsentris yang disebut selubung inti. Inti sel mengandung molekul-molekul DNA sebagai kode genetik organisme atau materi genetik sel. Materi genetik berada di dalam inti berbentuk kromatin yang merupakan suatu kompleks DNA dan protein histon yang berhubungan. Kromatin tampak sebagai materi bergumpal di dalam inti pada sel yang tidak sedang membelah. Fungsi inti sel adalah untuk mengontrol struktur dan fungsi sel atau mengontrol seluruh aktivitas sel. Mitokondria. Mitokondria merupakan tempat untuk respirasi sel. Metabolisme membutuhkan oksigen yang akan mengekstraksi energi dari molekul organik untuk memproduksi ATP. Mitokondria juga sering disebut dengan sumber energi sel. Pada umumnya, mitokondria tersebar merata di dalam sitoplasma dan ada juga yang bertempat di sekitar nukleus atau sitoplasma bagian tepi. Mitokondria merupakan struktur berbentuk oval memanjang, memiliki dua sistem membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran bagian dalam melipat-lipat membentuk semacam sekat-sekat yang disebut krista. Krista memiliki area permukaan untuk reaksi kimia pada respirasi dan transport elektron. Membran luar dan membran dalam membagi bagian dalam mitokondria menjadi ruangan intermembran dan matriks. Matriks mitokondria mengandung beberapa struktur, yaitu granula intramitokondria atau granula osmiofilik yang berupa partikel-partikel bulat dengan diameter 25-35 nanometer dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan molekul lipid dan berlangsungnya tempat siklus Krebs. Mitokondria tersusun dari protein 60-65% dan lipid 35-40% dengan sedikit RNA. Di mitokondria terdapat enzim-enzim yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya respirasi seluler aerob untuk menghasilkan ATP. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan kumpulan kantong dan tubulus bermembran yang berhubungan dengan selubung inti. Nah, ini adalah bentuk dari retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar terbentuk dari kantong atau tubulus, vesikel, dan lekukan membran atau permukaan membrannya ditempeli oleh ribosom yang berfungsi mesintesis protein dan enzim-enzim lisosomal untuk digunakan di luar sel. Dan ini adalah gambar dari retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus terdiri atas tubulus membran telanjang yang berfungsi untuk memproduksi fosfolipid. Selain itu, pada beberapa tempat membran retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus bertemu dan membentuk saluran dalam yang kontinu.
Retikulum endoplasma halus melaksanakan fungsinya sebagai berikut, yaitu pertama, mengangkut protein yang disusun pada retikulum endoplasma kasar bersama kompleks Golgi. Kedua, melaksanakan reaksi awal pada oksidasi lemak. Ketiga, dengan enzim yang terdapat di dalamnya, retikulum endoplasma halus dapat menyusun fosfolipid, glukolipid, dan steroid. Keempat, melaksanakan detoksifikasi obat dan racun. Ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil yang tersusun dari RNA dan protein. Terdapat pada retikulum endoplasma kasar atau bebas di dalam sitoplasma. Ribosom pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein dan enzim yang digunakan di luar sel. Sedangkan ribosom bebas dalam sitoplasma berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim yang dimanfaatkan oleh sel itu sendiri. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi disebut juga badan Golgi atau aparatus Golgi, merupakan suatu rangkaian kantung-kantung pipi dan bertumpukan yang biasanya berada di dekat nukleus. Struktur ini banyak terdapat di sel-sel saraf dan sel-sel sekretoris hewan. Komposisi dari kompleks Golgi mirip dengan retikulum endoplasma tetapi tanpa RNA. Pada umumnya, salah satu ujung dari kompleks Golgi dekat dengan retikulum endoplasma kasar. Pada ujung tersebut, kompleks Golgi menampung produksi sintesis retikulum endoplasma melalui kantung-kantung kecil. Kompleks Golgi menggerakkan dan menempatkan produk tersebut ke tepi yang berlawanan, dan di sini menghasilkan kantung-kantung yang lebih besar yang menggerakkan sekresi ke bagian lain dari sel atau ke permukaan sel yang selanjutnya dilepaskan keluar sel. Kompleks Golgi juga berfungsi menambah karbohidrat pada protein ketika berada di dalam kompleks Golgi. Lisosom. Lisosom merupakan suatu kantung membran yang berbentuk bulat, di dalamnya berisi enzim-enzim hidrolik. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan intraseluler. Bagian dalam lisosom memiliki kesamaan yang sangat tinggi dan merupakan lingkungan yang optimal bagi enzim hidrolitik. Lisosom bekerja sama dengan fagosom dalam kegiatan mencerna. Fagosom terbentuk setelah sel mengambil materi dari sekitarnya, baik secara fagositosis maupun secara pinositosis. Fagosom kemudian bersatu dengan lisosom menjadi lisosom sekunder. Materi yang semula berasal dari dalam fagosom dicerna oleh enzim-enzim yang terdapat dalam lisosom. Dalam beberapa keadaan, lisosom berisi bagian-bagian sel, misalnya mitokondria atau bagian-bagian retikulum endoplasma. Lisosom ini dinamakan autofagosom atau sitolisosom. Selain itu, lisosom juga memiliki fungsi untuk menghancurkan sel terprogram yang berlangsung selama perkembangan embrio untuk membentuk bagian tubuh yang sesuai. Hal ini dinamakan dengan kantong maut pada sel. Baik, itulah penjelasan dari bagian sel beserta fungsinya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.